wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Anita Ramadhani. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan media yang sudah saya buat, yaitu media saya Puserometri, yang merupakan singkatan dari Puzzle Kesebangunan dan Kekongruenan Geometri. Nah, seperti yang kita lihat, saya sudah menyediakan styrofoam yang berbentuk puzzle dengan bentuk bangun datar, dan saya juga sudah menyediakan beberapa jenis bangun datar yang saya buat sebanyak 7 buah. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kekongruenan. Nah, yang pertama kita ambil salah satu bangun datar secara acak, misalkan persegi panjang. Nah, kita tentukan nih, persegi panjang ini cocoknya di yang mana. Nah, kita masukkan di sini tidak cocok, tidak cocok, tidak cocok. Nah, ternyata di sini cocok, lalu kita masukkan. Kita lihat, ini merupakan persegi EFGH. Nah, ternyata persegi ini dapat dimasukkan di puzzle yang ini. Nah, lalu kita ambil lagi persegi panjang lainnya. Nah, di sini ada persegi ABCD. Nah, lalu kita coba masukkan ke puzzle yang sama. Nah, ternyata dia juga masuk ke puzzle yang sama tersebut. Jadi, persegi panjang EFGH dan persegi panjang ABCD itu merupakan kongruen karena bentuknya sama, panjang sisi-sisinya pun sama, dan tentunya sudut-sudutnya juga sama. Karena dapat kita lihat ini merupakan sudut-sudut 90 derajat. Jadi, dapat dikatakan bangun persegi panjang ABCD dan bangun persegi panjang EFGH itu kongruen. Nah, jadi di sini kita tahu ya teman-teman, syarat untuk kongruen itu adalah ketika dua bangun datar itu memiliki bentuk yang sama serta memiliki panjang sisi yang sama dan sudutnya juga sama. Lalu bagaimana jika bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini? Nah, ini tetap akan dikatakan kongruen karena mereka sama-sama merupakan persegi panjang dan memiliki sisi dan sudut yang sama. Nah, kita coba pada bangun yang lain. Misalnya di sini ada jajar genjang EFGH, lalu kita masukkan ke puzzle yang sudah tersedia. Nah, dia sudah masuk. Lalu di sini ada jajaran genjang lagi, yaitu jajaran genjang ABCD. Nah, kita masukkan kepada puzzle yang sama. Nah, ternyata jajaran genjang ABCD juga memenuhi puzzle yang sama dengan jajaran genjang EFGH, sehingga dapat kita katakan bahwa jajaran genjang EFGH dan jajaran genjang ABCD itu kongruen karena bentuknya sama serta panjang sisi dan sudutnya juga sama. Hal tersebut dapat kita lihat dengan cara seperti tadi, memasukkannya pada puzzle yang sama. Nah, untuk bangun datar selanjutnya itu juga dengan cara yang sama ya teman-teman. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa menentukan suatu bangun itu kongruen adalah jika sisi dan sudutnya sama panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesebangunan. Seperti yang kita tahu bahwa syarat kesebangunan itu adalah dua bangun datar tersebut memiliki perbandingan sisi yang sama serta sudut yang sama besar. Nah, misalkan di sini kita sudah punya persegi panjang ABCD yang diletakkan di puzzle ini. Nah, selanjutnya kita ambil persegi panjang yang kecil, yaitu IJKL dan MNOP yang memiliki ukuran yang sama besar tentunya. Lalu kita letakkan pada puzzle berbentuk persegi panjang. Nah, ternyata satu persegi panjang kecil tidak dapat memenuhi puzzle persegi panjang ini. Lalu kita ambil persegi panjang kecil satunya lagi, kita letakkan di sini. Ternyata panjang dari dua buah persegi panjang kecil ini dapat memenuhi panjang dari puzzle persegi panjang yang diisi oleh ABCD, sehingga perbandingan sisinya yaitu setengah. Sehingga dapat kita katakan
bangun persegi panjang ABCD dengan bangun persegi panjang kecil MNOP itu sebangun karena dia memiliki bentuk yang sama, lalu dia juga memiliki perbandingan sisi yang sama besar, yaitu sama-sama setengah. Dan tentunya sudutnya juga sama besar, merupakan sudut siku-siku. Nah, baiklah, untuk contoh selanjutnya kita ambil misalkan segitiga ABC. Lalu kita sesuaikan pada puzzle yang sudah disediakan. Nah, ternyata segitiga tersebut memenuhi ukuran dari puzzle yang sudah disediakan. Nah, lalu kita ambil segitiga kecil di sini, yaitu segitiga EFG. Lalu kita letakkan pada puzzle tersebut. Nah, ternyata perbandingan sisi serta ukuran sudut dari segitiga kecil dan segitiga besar itu sebanding dan ukuran sudutnya sama serta jumlah sudutnya juga sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga kecil EFG itu sebangun karena perbandingan sisinya sama, yaitu setengah, dan ukuran sudutnya sama, yang mana terdiri dari sudut siku-siku dan dua sudut lancip. Bangun datar selanjutnya. Nah, penggunaan untuk pembuktian kesebangunan pada bangun datar lainnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya kita harus melihat apakah syarat dari kesebangunan ini dipenuhi oleh dua bangun datar tersebut, yaitu sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama dan sudutnya memiliki ukuran yang sama besar, sehingga dapat dikatakan dua bangun datar tersebut sebangun. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa dua bangun datar itu dapat dikatakan kongruen jika dia memiliki panjang sisi yang sama dan ukuran sudut yang sama, serta bentuknya yang sama. Dan untuk bangun datar sebangun itu dapat dikatakan sebangun jika dia memiliki perbandingan sisi yang sama besar dan ukuran sudut yang sama besar. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya harap teman-teman bisa menerapkan penggunaan kekongruenan dan kesebangunan dengan media yang sudah saya buat ini, dan saya harap teman-teman semuanya paham. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.